Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin perkenalkan diri. Nama Terhadap Dewasa Muhammad Bukit Pala dari kelompok 2. Saya akan membahas tentang sistem pengendalian udara pada kereta rel diesel elektrik Bandara Internasional Adi Sumarmo. Unit AC 3601 merupakan tipe AC yang didesain untuk dipasang pada atap kereta atau roof mounted. AC 3601 memiliki bentuk ringkas atau compact, di mana unit kondensor dan evaporator unit menyatu dalam satu rangka. Unit ini terdiri dari dua sistem pendingin yang bekerja secara sama dan dikendalikan melalui panel kontrol yang terpasang di dalam kereta. Rangka-rangka utama dan penutup unit AC terbuat dari material baja stainless. Hal ini bertujuan untuk mengurangi biaya pada saat perawatan, dikarenakan tidak diperlukan lagi tambahan biaya untuk pengecatan ulang. Unit AC dioperasikan pada menggunakan sumber tenaga listrik 380 volt, 3 fasa 50 Hz. Untuk sirkuit utama, kompresor, kipas kondensor, dan kipas evaporator. Sedangkan untuk sirkuit kontrol menggunakan tegangan sebesar 220 volt, 1 fasa 50 Hz. Pengoperasian switch panel. Untuk dapat mengaktifkan sistem pengondisian udara pada kereta, operator harus mengaktifkan selektor switch pengondisian udara pada switch panel 1 di meja masinis pada kabin aktif. Operator harus memastikan selektor switch pengkondisi udara pada kondisi on. Apabila masih beberapa pada kondisi off, operator harus memutar selektor switch searah jarum jam ke tulisan on. Pengoperasian switch panel. Masukan dari kabin aktif tersebut dapat dilihat pada 1/0 PLC pin kali 100 sampai 103 dengan deskripsi kali 100. Kabin 1 dengan waktu delay kompresor sebagai berikut. Kompresor 1 ada 6 detik, kompresor 2 12 detik, kompresor 3 8 detik, kompresor 4 24 detik. Setelah panel aktif, maka akan ada umpan balik pada lampu indikator pada kabin aktif yang menyala. Status aktif atau tidaknya sistem pengondisian udara pada kereta akan ditampilkan pada HMI yang ada pada meja kabin masinis via TECU. Pengoperasian panel kontrol. Pengoperasian pengondisian udara terdiri dari banyak komponen aktif yang mendukung pengoperasian pengondisi udara. Komponen aktif panel kontrol akan dijelaskan bawah ini. Suhu operasi. Suhu operasi dibaca melalui sensor suhu yang ada pada panel. Terdapat dua sensor suhu atau analog pada tiap kereta. Nilai pembacaan tertinggi dari dua sensor akan menentukan mode operasi pengondisi udara yang akan diaktifkan. Mode pengoperasian PLC. Mode pengoperasian PLC terdiri dari mode operasi otomatis, manual, dan backup manual. Masing-masing mode akan dijelaskan di bawah ini. Mode otomatis. Pada mode ini AC akan bekerja secara otomatis berdasarkan parameter pengaturan suhu yang telah ditentukan secara default pada program PLC. Mode ini juga akan secara default dipilih ketika AC pertama kali dihidupkan. Pada mode ini, operator tidak perlu memilih mode operasi unit AC karena AC sudah beroperasi secara otomatis. Selain itu, operator tidak perlu mengisi batasan pengaturan suhu operasi unit AC. Mode manual. Mode pengondisi udara ini memungkinkan operator memilih mode pengoperasian pengkondisi udara melalui HMI. Pilihan mode pengoperasiannya yaitu PENT, HLF, dan full. Operator harus mengisi nilai batasan pengaturan suhu operasi atau set point unit pengondisian udara atau T1. Mode backup manual. Mode manual akan berfungsi ketika terjadi kerusakan pada PLC. Ketika mode manual dipilih, maka fungsi PLC akan benar-benar dimatikan. Selain PLC, fungsi dari HMI juga akan dimatikan. Terdapat dua pilihan mode operasi unit AC pada mode manual, yaitu half dan full. Pada mode manual, fungsi dari sensor analog PT100 akan digantikan oleh termostat digital Saginomia. Modul sensor analog PT100. Pada setiap kereta penumpang kelas eksekutif akan terdapat dua buah sensor suhu analog PT100 yang diletakkan pada masing-masing ujung. Metode operasinya yaitu dengan membandingkan hasil pembacaan tertinggi dari sensor untuk kemudian digunakan sebagai referensi penentuan mode operasi dari unit AC. Sensor ini akan bekerja ketika unit AC berada dalam mode PLC, yaitu di mana hasil pembacaan sensor PT100 akan masuk dan diolah oleh PLC. Mode operasi fan. Mode fan akan aktif ketika suhu kurang dari T3. Pada mode ini, evaporator pada AC1 maupun AC2 keduanya akan beroperasi.
Pada mode operasi ini selektor mode harus berada pada posisi fan CN atau kontraktor NFB. PHCR Phase Control Relay, OUVR over under frequency relay, dan EVAB NFB 1 dan 2 juga harus aktif. Mode operasi half, untuk mengaktifkan mode half, posisikan selektor mode pada posisi half, kemudian aktifkan CN atau kontrol NFB, PHCR fase control relay, OUVR FR over under frekuensi relay, dan EVAB NFB 1 dan 2, EVAB NFB 1 dan 2 aktif, COND NFB 1 dan 2 aktif, COMP NFB 1, 2, 3, dan 4 aktif pada model AC default, yaitu berada pada unit AC1. Komponen yang aktif pada unit AC1 yaitu meliputi evaporator 1 dan 2, kondenser 1, serta kompresor 1.1 dan 1.2. Mode operasi full. Untuk mengaktifkan mode operasi full, pastikan selektor mode beberapa berada pada posisi full, aktifkan CL atau kontrol NFB, PHCR fase control relay, OVR, FR over under frequency relay, dan EVAB. NFB 1 dan 2, EVAP, NFB 1 dan 2 aktif, COND NFB 1 dan 2 aktif, COMP NFB 1, 2, 3, dan 4 aktif. Mode full akan berjalan ketika suhu lebih dari T2 atau suhu berada di antara T2 dan T4. Pada mode ini, semua komponen AC baik pada unit AC1 maupun AC2 keduanya akan beroperasi. Evaporator NFB. Evaporator NFB berfungsi untuk mengaktifkan dan nonaktifkan fungsi evaporator yang terpasang pada panel kontrol AC. Aktif dan nonaktifnya evaporator NFB akan mempengaruhi fungsi dari kompresor. Kondensor NFB. Kondensor NFB berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan fungsi kondensor yang ada pada unit pengondisi udara. Proteksi. Fungsi-fungsi berikut ini tersedia untuk mengamankan unit pendingin udara. Proteksi 3 fasa. Proteksi 3 fasa berfungsi untuk memastikan sumber 3 fasa yang menjadi suplai panel pengondisi udara berada pada urutan fasa yang sesuai, RST. Proteksi 3 fasa akan aktif apabila komponen PHCR fase control relay pada panel kondisi udara aktif. Apabila komponen PHCR tidak aktif, maka panel kondisi udara tidak akan dapat diaktifkan. Proteksi frekuensi berfungsi untuk memastikan apakah rentang frekuensi kerja 50 Hz 3 fasa yang menjadi suplai panel kondisi udara masih sesuai. Fungsi tersebut aktif apabila komponen OUFR aktif. Nilai pengaturan frekuensi 47,5 sampai 52,5. Apabila komponen OUFR tidak aktif, maka panel kondisi udara tidak dapat diaktifkan. Proteksi pada kompresor untuk melindungi motor kompresor high pressure atau low pressure saat pengoperasian sistem pengondisi udara. Motor kompresor dilengkapi dengan komponen LPS, Low Pressure Switch, HMI. HMI pada panel kontrol berfungsi untuk menampilkan mode operasi sistem pengondisi udara. Apabila menggunakan HMI, fungsi selektor mode akan digantikan oleh fungsi HMI. Selain menampilkan mode operasi sistem pengondisi udara, HMI juga akan menampilkan informasi sebagai berikut. Temperatur saat ini, temperatur set, temperatur status mode kontrol atau PLC manual, status masing-masing komponen pengondisi udara, evaporator, kompresor, lampu indikasi pengoperasian pengondisi udara ada pada tampilan layar HMI. Semua kondisi komponen selama pengoperasian sistem pengondisi udara akan ditunjukkan dengan aktifnya lampu indikator. Jika terdapat sumber tegangan AC yang mensuplai panel AC, maka pada layar HMI akan muncul indikasi lampu power untuk menandakan adanya running hour. Running hour merupakan salah satu menu pada HMI yang mengindikasi lamanya motor evaporator, kondensor, dan kompresor beroperasi. Lama siklus waktu operasi motor evaporator, kondensor, dan kompresor yang dihitung adalah 30 menit. Pengaturan suhu. Untuk mengatur suhu output yang sesuai keinginan, maka digunakan termostat. Pada termostat terdapat nilai-nilai set point yang dapat diubah melalui tombol-tombol yang tersedia. Termostat bekerja sebagai saklar on-off dari kompresor. Apabila suhu output sudah mencapai nilai set point yang ditentukan, maka saklar akan dibuka dan kompresor berhenti bekerja. Pada unit AC ini, sistem pendingin bekerja secara bertahap. Menjalankan rangkaian kontrol. Untuk mencegah arus inrush dari unit satu daya, dikarenakan oleh proses startup yang serentak dari komponen pendingin udara, unit AC dijalankan secara berurutan dengan waktu yang telah diset oleh timer pada kompresor. Nilai yang diatur dari timer tersebut adalah sebagai berikut. Nilai time setting.
time relay, CTR1, CTR2, CTR3, CTR4, CTR1, 2 second, 8, 14, 20. Layar HMI. Layar HMI pada panel kontrol kondisi udara berfungsi untuk menampilkan menu pengaturan sistem kondisi udara, baik manual ataupun otomatis. Layar HMI untuk sistem kondisi udara dijelaskan di bawah ini. Layar ini merupakan tampilan layar utama dari HMI, panel AC PLC, Programmable Logic Control. Secara umum, terdapat dua mode operasi pada panel AC PLC. Mode auto, mode ini merupakan mode default dari panel AC. Mode ini aktif akan secara otomatis selama waktu 15 detik sejak panel AC dihidupkan. Mode ini bekerja berdasarkan pembacaan sensor PT100 yang diletakkan di daerah Triton Air. Mode manual harus diaktifkan secara manual oleh operator. Jika mode ini aktif, maka mode otomatis tidak akan bekerja. Setelah mode ini dipilih, maka operator harus memilih apakah AC akan bekerja secara half maupun full. Nomor gerbong berfungsi untuk memberikan urutan pewaktuan pada kompresor. Operator dapat memasukkan nilai pada kolom nomor gerbong dari 1 sampai dengan 30. Jika nilai gerbong tidak diisi atau bernilai 0, maka sistem PLC tidak akan berjalan. Tombol untuk mematikan kontrol. Tombol ini berfungsi untuk mematikan kontrol PLC secara langsung. Operator dapat menggunakan tombol ini jika ingin mematikan fungsi dari PLC. Cara lain untuk mematikan kontrol PLC secara langsung adalah dengan cara memindahkan knob switch yang terletak di bagian bawah kanan PLC dan kiri atau run ke kanan stop. Awalnya tulisan tersebut akan diisi dengan kata kereta api, namun pada pengaplikasian kereta api untuk jalur Bundaran Internasional Sumarmo ini tidak aktif. Tanggal dan jam diupdate secara otomatis setiap 1 menit dengan cara membaca data dari PLC. Tampilan ini merupakan base screen dari mode otomatis. Pada layar ini status dari beberapa komponen pada AC akan ditampilkan. Status tersebut meliputi evaporator setengah, kondensor setengah, kompresor setengah, drip coil 1, 2, 3, 4. Evaporator 1, 2 akan aktif jika evaporator kontraktor telah aktif. Ditandai dengan menyala merah pada lampu evaporator 1 atau 2. Kondensor 1 atau 2 akan aktif. Kondensor telah aktif ditandai dengan menyala pada lampu kondensor 1 atau 2. Kompresor 1, 2, 3, 4 akan aktif jika kompresor kontaktor telah aktif ditandai dengan menyalanya merah pada lampu kompresor 2, 3, 4. Drip coil 1, 2, 3, 4 akan aktif jika kompresor kontaktor telah aktif ditandai dengan menyala merah pada lampu trip coil 1, 2, 3, 4. Ketika trip coil aktif, maka kompresor NFB juga akan trip. UFR akan aktif jika frekuensi tegangan jatuh berada di antara 47,5 sampai 52,5 Hz. PHDR akan aktif jika fase tegangan jatuh berada pada urutan RST atau tidak terbalik. Sekian penjelasan dari saya pada bab ini. Terima kasih.